Balik lagi ke konten favorit kalian, konten Q&A, yaitu di sini kita bakal bahas seputar jualan online di e-commerce mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Mutia Pratiwi, kalau hapus konten TikTok bisnis, bakal kena ban nggak kak? Wah ini jujur pertanyaan lu, gua nggak ngerti. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, lu bikin TikTok, akunnya akun bisnis. Ya kan, bukan akun personal, berarti kan akun yang bisa lo promosi, terus lo hapus videonya, gitu bukan sih? Kalau ini yang gue tangkap ya, kalau lo misalnya kayak gitu, aman, nggak akan kena ban, gitu kan, itu kan hak lo juga. Kecuali gini, lo ada videonya tuh abu-abu, semi-semi melanggar gitu. Nah, semi-semi melanggar, terus lo hapus, pelanggaran lo valid itu. Ya, terus yang kedua, dari kakak Ara Channel. Kak, saya baru buka Shopee, terus ada yang minta sampel, gimana ya? Ya terserah lu. Gini loh, kalau lu baru buka toko Shopee, terus ada yang minta sampel, itu kan artinya ada affiliate yang tertarik dengan produk yang kamu jual. Nah, pertanyaannya adalah kamu main affiliate nggak? Itu pertama. Kedua, kamu lihat tuh yang minta sampelnya. Kamu yakin nggak dia bakal bisa ngejual produk kamu? Atau dia cuma minta sampel doang? Dan mintanya itu di DM, apa di request sampelnya affiliate. Kalau di DM, kalau kata gue tolak aja. Kenapa? Karena kalau di DM, lu kirim, dia nggak ada kewajiban bikin secara sistem. Itu cuman peminta produk gratis, aka pengemis digital mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya di request sampel yang fitur dashboard Shopee, lu lihat ada akunnya kelihatan, potensial apa enggak, terus menurut kamu potensial tuh ada omsetnya, dia ada videonya menurut kamu cocok buat jualan produk kamu, ya baru kamu terima. Gitu, karena kalau lewat dashboard itu dia ada kewajiban bikin produk, kalau enggak nanti dia nggak bisa minta request sampel ke seller lain. Ya, berikutnya dari Ismawati Isma. Kak, saya udah dari tahun 2022 jualan buku novel di Shopee, tapi sekarang belum ada yang pesan Shopee Live juga, penonton 1 jamnya cuma 2 orang. Sedih juga ya. Gini, kamu jualan buku dari tahun 2022, artinya udah 3 tahun. Pertanyaannya pertama lagi nih, buku yang kamu jual itu buku yang kamu tulis, novel yang kamu tulis, atau kamu cuma ngejualin punya orang, resellerin punya orang. Nah, oke, kenapa gua tanya ini? Karena itu beda. Kalau misalnya kamu ngeresellerin punya orang, artinya kan kamu jual barang yang mungkin sudah laku, atau ya nggak tahu ya, kamu jual barang yang udah laku apa enggak gitu ya. Kalau kamu ngambil barang yang nggak laku, itu salah kamu, itu susah, nggak bisa diapa-apain. Kalau kamu ngambil novel yang laris, harusnya punya potensi. Tinggal masalahnya kamu bisa nggak mengoptimalkan supaya jualan kamu itu kelihatan di Shopee. Nah, kalau novel yang kamu bikin novel kamu sendiri, artinya kamu yang nulis, menurut gue kurang cocok kalau di awal lo langsung jual di Shopee. Kenapa? Gue nggak tahu ya kamu udah seterkenal apa, tapi kalau kita jualan buku dan sejenisnya, yang pertama kali yang nge-branding adalah penulis ya. Kalau nggak penulisnya, penerbit. Karena penerbit kan dia yang memanfaatkan channelnya buat memperkenalkan kamu. Gitu. Cuman kalau misalnya kamu penulisnya, mulailah branding di sosmed segala macam supaya orang penasaran sama apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat. Gitu ya, kayak gitu. Terus berikutnya, Putri Niken. Kak, saya jualan Shopee, ingin dapat traffic dan penjualan susah banget, bisa dibantu nggak? Mau jualan Shopee, pengen dapat traffic dan penjualan susah. Sebenarnya menurut gue nggak ada yang susah sih. Mungkin itu nggak tahu caranya aja, bisa dibantu nggak? Bisa aja. Bantuannya butuh kayak gimana nih? Gue bisa nyediain 2 macam bantuan. Lu bisa pilih. Yang pertama, kalau misalnya modelnya pengen belajar, gitu ya. Gue punya program lewat Skill School Academy. Itu ada kelas intensif Shopee. Jadi kalau kamu pengen belajar, kita ada tim di situ buat ngajarin kamu secara detailnya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana. Ada lagi yang kedua adalah program pendampingan konsultan ordal. Kalau di ordal ya kita punya tim konsultan buat ngerisetin toko kamu kayak gimana, PR kamu kayak gimana, masalah kamu kayak gimana, action plan-nya harus seperti apa, dan dibikin strategi detail yang efektif. Gitu. Itu kalau di ordal. Jadi kebayang ya, itu adalah yang cara pertama. Cara kedua adalah kalau misalnya gue nggak mau belajar, lu dikerjain aja deh gitu. Jadi gue tahu beres, nah lu bisa kerja sama dengan Mia Agency, gitu. Di Mia Agency kita yang eksekusiin. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita kerja sama dengan Mia Agency, kita punya cukup banyak pilihan. Kamu tinggal sesuaiin paket yang kamu pilih, dan itu itu tuh pasti ada goalnya. Jadi kamu pilih goal yang sesuai. Jangan sampai gini juga, contoh ya. Misalnya nih, kadang gue juga suka kesal juga nih, kayak ini orang kok kurang smart gitu ya. Maksudnya kurang smart tuh gimana gini contoh. Oke, lu baru buka toko, gitu ya. Baru buka toko, terus di kita tuh ada namanya package-nya tuh adalah paket buka toko gitu ya. Buka toko itu goalnya adalah benar-benar
bikin toko lo running, terus kita ngebagusin, mempersiapkan biar toko lo tuh bagus gitu loh. Ibarat kalau lo buka toko offline ya, itu tuh bener-bener oke, lo punya ruko lo tuh masih jelek. Kita tuh ibarat toko interior atau tukang orang sipil gitu kan, yang bikin toko kamu cantik gitu ya. Dan goalnya cuma sampai situ aja gitu. Kita bantuin sih, ada jalan iklan riset buat nih ngasih lihat insight-nya. Oh ternyata orang ketika dia bikin kayak gini responnya seperti ini, selesai. Gitu ya, itu memang buka toko, namanya juga buka toko gitu kan. Tapi suka ada yang gini komplain, wah kenapa ya udah kayak gini kok belum ada penjualan? Ya ilah, lu kan ngambilnya buka toko neng. Iya kan, kalau misalnya mau cari traffic, ada lagi nih package-package yang buat traffic dan sejenisnya. Jadi sesuaikanlah itu dengan ya kamu maunya kemana gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah terus berikutnya dari Wisnu Lesmana. Om, saya jualan di Shopee, udah ada 2 tahunan, produk bodi motor, terus orderan susah banget, mau nyampe 200 paket per hari. Oke, lu jualan di Shopee, bodi motor gue pernah nge-scale up salah satu toko itu sampai sebulan 400-500 jutaan. Karena orderannya sebenarnya kalau menurut gue nggak susah sih, tapi harus tahu strateginya seperti apa. Jadi kalau mau, tapi gini, kamu udah punya target 200 order per bulan, which is bagus, karena dengan punya target kan tahu nih, 200 order sebulan, sekarang ini sehari, pertanyaannya, berapa traffic harian yang kamu punya? Nah, traffic harian cukup nggak buat dapat 200 order per hari? Kalau kurang, ya berarti masalahnya di trafficnya yang kurang, gitu kan. Nah, udah tahu belum cara nambah trafficnya? Gitu. Kalau belum tahu, lu bisa lihat video-video gue yang lain, atau kalau misalnya lu mau kerja sama kita, nah tadi gue udah bilang ya, di Putri Niken sama caranya. Terus Nicholas, kok mau minta sarannya dong? Saya lagi nyoba buat akun penjualan di Oren untuk produk furniture, tapi nggak bisa untuk melakukan pendaftaran produknya, minta saran. Setahu gue kayaknya kalau Oren di furniture lebih susah ya, soalnya banyaknya justru furniture di Topet. Soalnya kan kirimannya kan terbatas kan, bener nggak? Kalau di Topet ada kurir toko gitu. Atau kalau gua nggak ini ya, maksudnya gua lupa syarat-syaratnya. Itu yang kayak gitu tuh kalian bisa minta di whitelist, tapi ya nggak bisa seller biasa gitu kan, gitu. Nah berikutnya Yuki Hira, Bang solusinya dong, saya sampai minus saldo 20 jutaan karena ikutan campaign, gimana solusinya supaya bisa membatalkan campaign tersebut yang sudah disetujui? Setahu gue campaign yang sudah disetujui itu memang cuma bisa nunggu tanggal habisnya, tapi kalau kamu minus, menurut gue sih bukan di campaign ya, karena campaign itu kan meskipun lo promo itu ada, maksudnya gini, meskipun kamu promo kan ada potongan harga, tapi kan kamu tetap dapat duit. Nggak mungkin setiap penjualan kamu minus. Nah, kalau kamu minus, itu artinya kamu banyak banget yang retur. Banyak yang retur, banyak affiliate lagi minta sampel, terus kamu hajar semua, dan kamu lupa kalau setiap affiliate yang minta sampel, itu tuh artinya kamu nanggung ongkir. Terus kalau ada retur dan pembeli kamu milihnya, misalnya barang tidak sesuai, artinya kesalahan seller, itu juga kamu kena ongkir. Yang bikin minus itu biasanya di situ. Gitu ya. Coba deh kamu cek bener apa enggak, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari situ ya. Nah, jadi itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang udah masuk. Kalau masih ada yang mau tanya, lu tulis di kolom Q&A sini atau di video gue yang lain, nanti gue bakal jawab di minggu depan.